selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku, ibu rumah tangga dengan satu orang anak untuk kegiatan parenting dan kegiatan sehari-hari. Di video kali ini Mams, aku mau kasih tutorial sekaligus review juga garam yang aman untuk bayi saat MPASI. Apakah perlu menggunakan garam saat bayi sudah makan dengan menu yang kita buat sehari-hari? Ini terkhususnya untuk mamis yang menggunakan MPASI homemade simple di rumah aja kayak aku untuk anaknya. Nah, yang perlu mamis ketahui karena banyak banget yang komen di setiap video aku, bahkan ada yang DM di Instagram, apakah boleh menggunakan garam konsumsi untuk MPASI? Ya, tentu ya Mams, jawabannya adalah boleh. Cuman untuk memilih garam kita harus saksama atau lebih bijak lagi dalam memberikan MPASI dengan takaran garam. Yang perlu Mamis ketahui, garam ini memang juga dibutuhkan untuk bayi ya Mams, khususnya dia yang sudah makan makanan keluarga. Nah, kalau misalnya bayi di usianya yang masih 6 bulan atau bahkan di bawah 1 tahun ya, itu artinya 6-12 bulan, memang untuk memilih garam harus saksama juga. Mamis, yang pertama adalah perhatikan kemasan. Untuk memilih garam bagi anak kita, khususnya di usia dia yang masih sangat belia gitu ya, atau balita, memilih garam yang kemasan itu lebih aman daripada kita memilih garam yang kiloan atau yang karungan kayak gitu ya Mams. Namun takarannya harus juga disesuaikan ya Mams. Nah, untuk baby Briel memang sering-sering aku kasih garam itu hanya beberapa kali ya saat di MPASI, karena biasanya aku ganti pakai butter atau menggunakan keju dan lain-lainnya. Namun kalau misalnya harusnya menggunakan kemasan ya sesekali aja ya Mams. Nah, yang kedua, Mamis untuk memilih garam untuk MPASI harus yang BPOM atau yang sudah resmi dan sudah dijual secara bebas dengan legalitas ya. Karena memang banyak banget garam yang berbagai merek ya, seperti contohnya yang aku udah shoot di sini beberapa garam seperti mungkin merek lokal di kota aku ada yang namanya merek Bondi. Nah, di sini aku memilih untuk garam itu juga pilih-pilih ya Mams. Kalau misalnya reviewnya baik atau tidak ada yang bilang itu berbahaya juga nggak apa-apa. Tapi pada umumnya sih baik-baik aja. Nah, yang ketiga itu kita harus memilih garam yang beriodium. Beriodium itu memang sangat penting ya Mams, karena ada garam yang tidak beriodium. Nah, itu tidak dianjurkan untuk MPASI apalagi untuk bayi ya Mams. Karena beriodium ini juga penting untuk kita ketahui dan manfaat beriodium itu sendiri bagi garam dan bagi tubuh kita. Itu juga Mamis bisa ketahui karena iodium itu juga diperlukan untuk tubuh kita. Garam konsumsi beriodium ini Mamis bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan dan takarannya. Nah, untuk tips yang memilih garam untuk MPASI yang terakhir menurut aku ya Mams, kita harus beli di warung atau di toko, bahkan di supermarket ataupun di swalayan yang memang benar-benar itu kita tahu tempatnya menjual. Karena kalau misalnya kita beli garam di sembarang atau beli garam yang kita nggak tahu tempatnya di mana atau kita beli sembarangan dan kita nggak tahu itu apakah sudah ber-BPOM apa enggak atau berbahaya. Nah, kita nggak bisa komplain gimana nanti kalau misalnya kita belinya tuh nggak tahu tempatnya dan nggak jelas tokonya. Karena untuk bayi sendiri itu kan sensitif banget. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa atau kita ke dokter periksa kan kita harus tahu kayak gitu kendalanya, habis makan apa, habis minum apa. Kalau misalnya habis makan garam dengan jumlah yang banyak, nah ini bisa kita datangi gitu ya tokonya, atau kita bisa konsultasi ke dokter dan kita ketahui jenis garam apa yang udah kita beli kayak gitu ya Mams. Nah, untuk baby Briel dia memang untuk garamnya itu sangat jarang aku kasih seperti yang aku bilang tadi. Tetapi yang perlu Mamis ketahui, garam itu juga merupakan makanan bayi ya. Maka untuk penjelasan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, bayi hanya membutuhkan sedikit garam yaitu sekitar dari 1 gram atau 0,4 gram natrium per hari. Nah,
Ginjal bayi tidak bisa menerima asupan garam lebih dari ukuran tersebut. Aturan pemberian garam kurang dari 1 gram berlaku bagi bayi di bawah 12 bulan atau 1 tahun. Lantas, bagaimana dengan pemberian garam untuk bayi 1 tahun dan anak di usia atasnya? Nah, ini juga Mamis bisa sesuaikan dengan aku memberikan sejumput yang seperti tadi, dengan contoh yang Mamis bisa terapkan di rumah. Karena kita nggak tahu ya Mams, dampak dari pemberian garam yang lebih banyak karena ginjalnya belum berfungsi secara maksimal, itu dampaknya di kemudian hari, kayak gitu ya Mams. Oke Mams, mungkin itu dulu share aku untuk pemberian garam untuk MPASI. Semoga bermanfaat ya Mams. Nah, bagi Mamis jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan kita saling sharing terkait kegiatan parenting. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.